langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sentiasa menyertai kami. Terima kasih atas pimpinanmu, atas peliharaanmu, atas berkat keselamatan yang Tuhan telah beri buat kami sepanjang minggu ini. Sehingga pada pagi ini ya Tuhan kami ada, itu pun oleh karena berkat dan anugerah-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan kami menyerahkan acara ibadah kami pada pagi ini. Mari Tuhan sertai kami dari permulaan, pertengahan hingga selesai. Supaya segala sesuatu yang akan kami selenggarakan, baik itu melalui puji-pujian penyembahan, melalui pemberian kasih, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar tadi. Kami percaya bahwa semuanya sudah didahului dan diberkati oleh Yesus Kristus. Tuhan, sebelum kami meneruskan acara ibadah kami ini, kami berdoa untuk beberapa perkara doa. Berdoa untuk orang-orang sakit, berdoa untuk anak yatim piatu, berdoa untuk janda balu. Kami berdoa Tuhan, Engkau tahu dan Tuhan mengerti dalam keadaan mereka pada ketika ini. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami kedukaan dihiburkan oleh kuasa Yesus Kristus. Itulah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk keadaan kami saat ini. Banyak anak-anak Tuhan bingung. Ada anak-anak Tuhan takut, bimbang. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, agar kami sentiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan, kami tetap berpegang kepadamu, karena Engkau berjanji, Engkau menyertai kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Tuhan, saya berdoa bagi seluruh jemaat kami, SIB Pekan Sepitang ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati anak-anak kami, memberkati jemaat kami, ibu bapak, baik anak-anak kami yang bersekolah dari rumah, baik anak-anak kami yang sedang mencari peluang bekerja, anak-anak kami yang mencari peluang untuk meneruskan persekolahan. Kami percaya bahwa Tuhan bahkan akan membukakan jalan buat mereka ya Tuhan. Berdoa untuk ibu bapak, tanggung jawab mereka. Mungkin ada ibu bapak yang menderita, berpikir bagaimana mereka meneruskan hidup
masa depan anak-anak mereka untuk meneruskan di dalam persekolahan. Ya Tuhan, Engkau tolong ibu bapak. Engkau tolong mereka Tuhan. Beri mereka jalan keluar untuk menyelesaikan masalah keluarga mereka ya Tuhan. Cara khusus saya berdoa untuk keluarga kami yang tinggal di Isifai dan yang tinggal di ETC. Tuhan kami percaya Engkau berkati mereka walaupun dalam 5 bulan ini mereka tidak dapat upah dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang tahu keadaan Isifai sekarang ini. Kami berdoa Tuhan tolong seluruh jemaat kami pekan sepitang ini. Mungkin ada yang pulang kampung karena tidak tahu apa yang harus mereka buat untuk keluarga mereka selain mereka mencari pekerjaan di luar. Kami percaya Tuhan Engkau berkati apapun usaha mereka. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati. Berkati jemaat kami yang tidak dapat keluar dari Isifai ini. Ya Tuhan, Engkau kasihi mereka. Engkau cukupi segala keperluan mereka Tuhan. Agar mereka sentiasa diberikan kekuatan, diberikan semangat, diberikan penghiburan daripada Tuhan Yesus. Mungkin ada jemaat kami yang tidak punya makanan, tidak punya ada keuangan. Oh ya Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa, Engkau tolong mereka Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi satu perkara yang kami mau supaya iman mereka tidak pernah lemah. Iman mereka tidak pernah jatuh. Tetapi iman mereka semakin mereka di dalam kekurangan. Semakin mereka dekat kepada Tuhan. Sedikit sebanyaknya apa yang ada pada mereka ya Tuhan, saya berdoa. Supaya Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya Tuhan. Saya berdoa untuk mereka yang sedang kuarantin di rumah. Mereka benar-benar kesepian. Mereka benar-benar terkurung. Mereka tidak boleh keluar. Maka dengan itu Tuhan Yesus berkati tempat mereka tinggal. Agar mereka sentiasa dihiburkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saya berdoa bagi jemaat kami yang bekerja di dalam hospital. Bekerja sebagai polis yang bertanggung jawab dengan keadaan kami sekarang ini. Apapun pekerjaan jemaat kami, baik guru, bisnis sendiri, Tuhan Engkau berkati. Supaya mereka sentiasa diberikan kekuatan. Kepada mereka yang bertanggung jawab, yang bekerja di hospital, di jalan raya, mereka tidak tahu lelah, mereka tidak tahu masa, hujan panas, mereka tetap berkorban karena mereka sangat mengasihi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati mereka, berkati anak-anak mereka, lindungi mereka Tuhan dari penyakit ini. Kembalinya saya berdoa untuk seluruh jemaat kami, dimanapun mereka berada. Ada yang pulang kampung, berusaha untuk mencari keperluan. Engkau berkati tanaman mereka Tuhan, supaya tidak diganggu oleh binatang, tidak diganggu oleh orang, tetapi dipelihara oleh kasih Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Saya berdoa untuk para pemimpin SIB Pusat Kuasan Sidang setempat dalam cabang-cabang pelayanan. Kami percaya Tuhan Engkau beri kami kekuatan. Para hamba Tuhan, beri kami hikmat, beri kami menghargai waktu untuk berlutut di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Saya berdoa sebentar kami mendengar kebenaran firman Tuhan.
Saya percaya bahwa Tuhan sudah mendului firman-Mu yang akan kami dengar. Firman-Mu yang sentiasa memberi kami semangat, memberi kami harapan, memberi kami kekuatan. Engkau berkati kami Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang membawa firman-Mu, agar dia diberikan hikmat, pengetahuan, kewibawaan daripada Tuhan. Terima kasih banyak. Bapak, sebentar kami memberi yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberkati tangan-tangan anak yang memberi. Sedikit sebanyak apapun yang kami beri, itulah atas kemampuan kami. Kami percaya Engkau memberkati. Berkati anak-anak yang tidak sempat memberi. Tuhan tahu keperluan mereka. Mereka tidak dapat memberi secara keuangan, tapi mereka memberi hati mereka, jiwa mereka untuk-Mu, untuk dilayani oleh Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memuji nama-Mu Tuhan, karena pada pagi ini kami dapat beribadah bersama-sama anak-anak, bersama-sama tetangga kami, bersama-sama keluarga kami. Saya percaya sedikit sebanyak pastinya kami diberkati oleh firman-Mu yang akan kami dengar sebentar ini. Kami diberkati dengan puji-pujian, penyembahan yang kami akan naikkan kepadamu pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sangat baik. Ini doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam dan di atas nama-Mu kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Rajau, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah
kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Semua tepuk tangan di atas, come on! Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu Tuhan, namamu dahsyat di atas segala nama. Lagi katakan, namamu dahsyat di atas segala nama. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti.
Shalom, salam damai dalam kasih Yesus Kristus. Bersyukur kita kepada Tuhan karena pada minggu ini sekali lagi kita dipertemukan di dalam ibadah raya minggu. Saya bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kesempatan yang indah untuk kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi sebelum kita mulakan perkongsian firman Tuhan ini, saya senang mengajak kita untuk berdoa bersama. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami diberi kesempatan sekali lagi untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mohon hikmat dan urapan khusus daripada Tuhan Yesus sendiri, supaya kami dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami daripada segala gangguan, kuasa roh-roh jahat, dan urapi semua kami Tuhan, istimewa yang anak-anak Tuhan yang mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Agar kami bersama diberkati pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita belajar tentang, saya senang mengajak kita belajar tentang dua hal yang penting, yaitu tentang iman dan pengharapan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada 3 kombinasi nih, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi untuk kali ini saya senang mengajak kita belajar tentang 2 saja, yaitu iman dan pengharapan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa iman dan pengharapan ini begitu penting untuk kita? Sebab dalam keadaan sekarang ini, kalau kita lihat dalam keadaan pandemik ini, banyak hal yang terjadi, kesannya kepada ekonomi, sosial, dan politik. Nah, jadi kita perlu ada iman dan pengharapan. Nah, kalau kita lihat pada masa ini banyak sekali case-case bunuh diri yang terjadi. Bukan saja di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Angka yang sangat mengejutkan dan pada saya angka yang sangat menakutkan. Dan bukan saja itu, sebenarnya case bunuh diri ini disebabkan oleh keputusasaan. Dan bukan saja case bunuh diri, yang terjadi ialah case penceraian. Kalau kita lihat angka yang sangat tinggi, juga disebabkan oleh karena keputusasaan, kekecewaan, dan sebagainya. Nah, saudara, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang iman dan pengharapan, saya senang melihat kita mengimbau tentang satu kajian oleh ahli sains tentang apa kaitan keputusasaan ataupun putus asa ini dengan bunuh diri ataupun dengan jangka hayat manusia. Oke, dalam satu kajian yang dibuat oleh ahli sains, di mana mereka mengambil seekor tikus putih, di mana tikus ini mereka letakkan di dalam satu wadah ataupun bekas air, dan bekas ini ditutup dengan kain dengan gelap sekali tanpa ada cahaya. Dan di dalam wadah ini ataupun bekas air ini ada air lah, diletakkan air dan dimasukkan seekor tikus putih. Dan mereka ukur jangka waktu yang berapa lama tikus ini boleh hidup. Dan setelah mereka buat kajian ini dan mendapati bahwa hanya dalam masa 3 menit tikus putih ini mati. Kemudian mereka ambil lagi satu bekas yang lain, dan mereka ambil satu ekor tikus putih juga, mereka masukkan dalam bekas yang sama size. Tetapi kali ini bekas itu ditutup dengan kain, tetapi ada sedikit lubang untuk membolehkan cahaya masuk ke dalam wadah tadi. Dan tikus itu juga dimasukkan dengan air yang sama label lah. Dan didapati setelah mereka biarkan tikus itu, dan didapati bahwa tikus itu boleh hidup sehingga 36 jam. Jadi kalau kita banding tikus yang dalam bekas wadah yang pertama dengan tikus yang dalam wadah ataupun bekas yang kedua, perbezaan jangka hayat mereka sangat jauh sekali, yaitu 700 kali lebih lama yang berada dalam bekas yang ada cahaya. Ada sedikit cahaya. Sedangkan yang ditutup dengan cahaya yang langsung tidak cahaya, tikus hanya boleh hidup dalam masa 3 menit. Sedangkan yang dalam bekas yang kedua, tikus boleh hidup 36 jam. Nah, saudara, ini menggambarkan kepada kita bahwa tikus yang berada di dalam bekas yang pertama itu putus asa. Sebab gelap, tidak ada apa-apa. Tetapi tikus yang ada sedikit terang, dia boleh hidup. Nah, saudara, ini menggambarkan kepada kita bahwa
dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bila kita berada dalam kegelapan dunia ini, berada dalam kegelapan secara rohani, itulah kita tidak heran kenapa begitu banyak kes bunuh diri. Karena mereka tidak ada iman dan mereka tidak ada pengharapan. Tetapi apabila kita ada terang, yaitu daripada Yesus Kristus sendiri, terang itu, Yesus adalah terang dunia, kan? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan mengatakan Yesus adalah terang dunia. Dan apabila kita menerima terang itu, dia akan menyinari kehidupan kita. Dan ini terang inilah yang menjadi pengharapan kita. Nah, saudara, kita berbicara lebih lanjut. Saya telah mengambil beberapa data, data statistik tentang kes bunuh diri. Sebab ini ada kaitan dengan firman Tuhan yang ingin saya kongsikan pada hari ini, itu tentang iman dan pengharapan. Nah, kalau kita lihat statistik ya, yang saya dapatkan, menurut Pertubuhan Kesehatan Sedunia ataupun WHO, Jepun menjadi satu daripada negara yang merekodkan kadar bunuh diri yang tertinggi di dunia. Menurut agensi polis kebangsaan Jepun, kes bunuh diri meningkat sehingga 2.153 pada Julai, dan sedangkan kes akibat COVID hanya 2.087 orang yang mati akibat COVID. Jadi didapati bahwa kes bunuh diri lebih tinggi daripada kes mati akibat COVID. Nah, ini yang saya mau kita lihat. Kita lihat pula di Amerika, dalam satu analisa data oleh Persekutuan Amerika mendapati peningkatan purata 24% dari tahun 1999 hingga 2014. Ada peningkatan kes bunuh diri di Amerika. Contohnya pada 1999 hanya 29.199 orang yang mati bunuh diri. Tetapi meningkat 24%. Di mana pada tahun 2014 kes meningkat kepada 43.773 kes bunuh diri. Dan pada akibat pandemik ini, akibat kesan daripada ekonomi, banyak orang yang berhenti kerja dan tidak mempunyai peluang pekerjaan dan sebagainya, macam-macam lagi masalah lain, kes ini bertambah berkali-kali ganda. Nah, mungkin Anda berkata bahwa di Jepun atau di Amerika, tetapi bagaimana dengan di Malaysia? Kita tengok di Malaysia, statistik kejadian bunuh diri di Malaysia menunjukkan peningkatan yang sangat membimbangkan. Pada 2019, 609 kes bunuh diri dan bertambah menjadi 631 kes pada tahun lepas. Dan pada tahun ini, dalam 5 bulan yang pertama, Januari sampai bulan Mei, didapati bahwa kes meningkat kepada 460 kes bunuh diri di Malaysia dan dijangka cecah 1.000 orang menjelang akhir tahun ini. Nah, saudara, kenapa saya bawa data ini, data statistik ini, untuk kita melihat betapa seriusnya, betapa hebatnya kes bunuh diri dalam masa-masa sekarang ini. Nah, kalau kita lihat seluruh dunia pula mengikut WHO, kajian yang saya dapat bahwa lebih kurang 800 ribu kes seluruh dunia orang bunuh diri, dan dijangka pada tahun ini akibat COVID dijangka mencecah 1 juta orang dijangka kes bunuh diri di seluruh dunia. Nah, saudara, ini merupakan satu cabaran, merupakan satu hal yang betapa bahayanya apabila seseorang itu hilang harapan. Mari saya bawa kita melihat dalam Amsal 24 ayat 10. Dikatakan dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, waspadailah bahaya tawar hati. Tawar hati ataupun putus asa. Nah, itu sebabnya kenapa hari ini saya mau bawa kita belajar tentang iman dan pengharapan. Kenapa pentingnya iman dan pengharapan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara, sebelum itu saya ingin kita melihat. Dalam kajian mengatakan bahwa, ini kajian ahli sains,
Seseorang sanggup hidup tanpa makan selama 40 hari. Masih ingat Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam kan? Sebelum dia dicobai. Nah, jadi ikut kajian Alisain, manusia ini boleh hidup 40 hari tanpa makan. Maksudnya ada minum, ada oksigen, tapi kalau tidak makan 40 hari masih boleh tahan. Sampai 40 hari baru mati lah. Nah, kedua, Alisain mengatakan bahwa manusia hanya boleh hidup 4 hari jika tidak minum. Maksudnya kalau kita pergi padang gurun, ada makan banyak, ada oksigen, tapi kalau tidak minum 4 hari boleh mati. Nah, yang lebih bahaya lagi ialah 4 menit tanpa udara. Anda banyak makan, Anda banyak minum, tapi tidak oksigen, dalam 4 menit kita boleh mati. Tetapi yang mengikut kajian, orang yang tanpa harapan boleh mati dalam masa 4 detik. 4 detik kan tuh 4 detik. Nah, jadi bahaya, lagi bahaya dari tidak makan minum. Nah, orang yang putus asa ini dalam masa 4 detik saja dia boleh mati. Kenapa? Sebab dia mengambil keputusan yang salah. Itu akibat daripada tanpa pengharapan. Nah, saudara, kita lihat dalam Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Kamu tahu sauh? Kalau ada kapal besar, ada itu sauh tuh yang macam anak panah terbalik tuh, yang besi itu mereka jatuhkan untuk supaya itu kapal tidak hanyut ataupun tidak beralih. Nah, jadi pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah, jadi betapa pentingnya pengharapan kita. Pengharapan itu betapa penting dalam kehidupan kita. Oke, mungkin selama ini terjadi sedikit kekeliruan antara iman dan pengharapan. Mungkin saudara selalu biasa tentang iman, tentang pengharapan, kita sudah biasa dengar. Mungkin sudah berpuluh kali, tapi hari ini saya sengaja membawa ini untuk kita. Mengapa iman dan pengharapan itu penting? Sebelum itu mari kita lihat apa itu iman. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini yang memang sesuatu yang kita paham lah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi maksudnya iman itu di abstrak, kita tidak nampak. Nah, kalau bahasa Indonesia ataupun dari Kamus Besar Indonesia ataupun Kamus Dewan Bahasa Malaysia pun sama juga. Iman itu ialah keyakinan dan kepercayaan. Jadi iman itu maksudnya, iman adalah keyakinan dan kepercayaan kita. Kita tidak nampak. Siapa boleh nampak iman? Kita tidak boleh nampak iman. Jadi iman itu ialah keyakinan atau kepercayaan kita kepada sesuatu. Nah, yang kedua ialah harapan ataupun pengharapan. Harapan itulah keinginan ataupun tujuan ataupun destinasi. Jadi harapan itu ialah keinginan ataupun destinasi, tujuan. Oke? Saya ambil lagi terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan iman itu ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Itu ialah iman. Oke, untuk lebih jelas saya ambil satu lukisan ataupun perumpamaan ataupun ilustrasi lah supaya kita senang paham. Jadi pengharapan itu umpama destinasi. Oke, destinasi, tujuan. Iman itu pula seperti kendaraan, seperti kereta yang membuat seorang dapat mencapai
tujuan. Boleh jelas? Contoh lah, oke? Contoh, kita punya pengharapan ialah seperti destinasi kan? Contoh, kita punya harapan ialah untuk pergi ke Kota Kinabalu. Itu ialah kita punya pengharapan, destinasi, tujuan kita, pergi ke Kota Kinabalu. Jadi bagaimana kita sampai ke Kota Kinabalu? Kita mesti ada kendaraan, ada kereta yang kita gunakan untuk kita sampai ke Kota Kinabalu. Jadi kereta itu umpama iman. Boleh? Jadi iman itu yang membawa kita untuk mencapai kepada tujuan. Tujuan kita itu ke Kota Kinabalu, ke destinasi kita. Boleh jelas? Oke. Oke, jadi saya mau kita berpikir sejenak. Memiliki iman, tetapi tidak memiliki pengharapan, bagaimana? Kita ada iman, tapi tidak pengharapan. Macam mana tuh? Jadi memiliki iman tanpa pengharapan sama seperti kita ada kereta, ada iman, tidak pengharapan. Maksudnya kita ada kereta, tetapi tidak tujuan. Oke, kita bawa kereta, kita jalan-jalan, saya tidak tujuan. Orang tanya, kau pergi mana? Anda tahu, saya jalan-jalan, saya tidak tahu pergi mana. Jadi maksudnya iman itu seperti kita membawa kendaraan, tetapi tidak destinasi, tidak tujuan. Nah, bagaimana pula kalau kita ada pengharapan tetapi tidak iman? Kita ada tujuan tetapi tidak kereta. Tujuan kita PGK tetapi tidak kereta. Bolehkah? Nah, jadi maksudnya memiliki pengharapan tetapi tidak memiliki iman sama seperti memiliki tujuan yang hendak kita capai tetapi tidak memiliki kendaraan, kereta untuk sampai ke tujuan kita. Jadi betapa pentingnya iman dan pengharapan itu. Jadi iman dan pengharapan ini dua hal yang sangat penting. Tidak boleh ada satu saja. Kalau iman tanpa pengharapan pun tidak boleh. Jadi maksudnya kalau kita beriman, kita percaya kepada Tuhan. Karena waktu kita, bagaimana kita percaya kepada Tuhan, kita karena beriman. Percaya bahwa Tuhan Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi kita karena berharap janji-janji Tuhan. Bahwa apabila kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ada janji-janji firman Tuhan. Banyak orang takut ataupun trauma untuk berharap karena takut kecewa jika harapannya tidak terjadi. Amin, saudara. Mungkin saudara ada pengalaman yang pernah dulu-dulu lah kisah muda-muda barangkali kan. Kalau kita mau tikal-tikal itu kita punya ex-girlfriend dulu lah. Kita punya istri sebelum kita kenal dia. Kadang-kadang memang kita berharap bahwa dia menerima cinta kita. Tapi dalam masa yang sama kita takut-takut juga kan, kita khawatir, dia mau atau tidak saya. Ataupun apalagi kalau kita kadang-kadang kita khawatir, jangan-jangan dia sudah di barangkali. Nah, waktu kita sudah dapat dia sudah bertunang pun kadang-kadang kita khawatir juga. Apalagi tempat yang berbeza, yang berjauhan. Kadang-kadang kita khawatir juga barangkali kan, ada cemburu-cemburu juga. Jadi kadang-kadang manusia ini dia takut, trauma untuk berharap karena takut kecewa. Ada kawan saya dulu, dia pernah sampai sekarang, saya tidak tahu sekarang lah, lama sudah tidak jumpa. Dia lama membujang. Kenapa? Sebab dia pernah dikecewakan oleh seorang gadis. Jadi dia dikecewa dan akhirnya dia tidak tahu sekarang lah, barangkali sudah ada yang mempunyai. Tapi sekian lama dia tidak ada kawan. Kenapa dia kecewa? Karena harapannya untuk memiliki gadis tersebut, apa orang bilang, lebur. Nah, kalau kita lihat dalam Yeremia 17 ayat 5 hingga 8, agak panjang ayat ini, saya baca sebentar lalu. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus di padang gurun dan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah saudara, orang yang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Seperti saya katakan tadi, kalau kita berharap kepada manusia, mungkin kita boleh kecewa. Tetapi ayat 7, diberkatilah orang yang berharap ataupun mengandalkan kepada Tuhan. Nah saudara yang saya kasih salam Tuhan Yesus, pada saat-saat sekarang ini kita dapati, kita turut bersimpati dengan teman-teman sekerja kita, kawan-kawan sepelayanan kita, daripada yang mengalami tidak ada gaji, yang tidak ada sumber pendapatan buat masa ini. Saudara, kalau kita secara manusia memang kita rasa putus asa, rasa kecewa. Tetapi nasihat saya daripada firman Tuhan, mari kita andalkan Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan. Seperti yang dikatakan dalam ayat ini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi. Nah, seperti juga beberapa ayat yang lain, apa yang dikerjakan tangan kita pasti akan berhasil. Kalau kita di pihak Tuhan, Tuhan pasti membuka jalan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Dikatakan, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, saudara. Jadi harapan kita adalah semoga Allah sumber pengharapan. Jadi sumber pengharapan kita itu ialah Allah sendiri. Pasti akan memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. So, pengharapan kita bukan kepada manusia, sebab kalau kita harap manusia, kalau kita lihat kepada manusia, kita boleh kecewa. Itulah sebabnya saudara, ramai kita lihat ada beberapa pendeta yang jatuh ke dalam dosa dan akhirnya jemaatnya pun terikut. Kenapa? Sebab mereka mengandalkan melihat kepada pendeta, bukan melihat kepada Yesus. Nah, mulai hari ini saudara, mari kita lihat, memandang kepada Yesus, sebab Yesus adalah sumber pengharapan kita. Mari kita lihat kisah seorang bapak rohani ataupun bapak orang beriman, tidak lain yaitu Abraham. Oke. Jadi mari kita lihat dari manakah datangnya harapan Abraham. Roma 4 ayat 18 hingga 21. Roma 4 18 21. Saya baca sepintas lalu secara laju untuk kita. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah tertutup. Bahasa kita sini meneposlah. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuatkan dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Nah, saudara yang sekalian Tuhan Yesus, kita lihat bapak orang percaya itu Abraham. Hampir 100 tahun umurnya. Dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan nanti keturunannya sangat banyak. Tetapi dia terhadap janji Tuhan itu dia percaya dan dia berharap bahwa janji Tuhan itu akan tergenapi. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Ini ayat yang saya pikir sangat kita biasa dengan ayat ini. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. So, saya sengaja tidak berbicara tentang kasih. Saya fokus kepada iman dan pengharapan. Tetapi ayat ini, ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang dikatakan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Namun, kasih tidak dapat berfungsi tanpa iman dan pengharapan. Tetapi kasih menyempurnakan iman dan pengharapan. Amin, saudara? Kasih menyempurnakan iman dan pengharapan. Nah, kalau seperti ilustrasi saya katakan tadi, bahwa iman itu umpama kendaraan. Pengharapan itu umpama destinasi, tujuan.
Nah, kasih ini pula seperti bahan bakar, seperti minyak. Jadi kasih ini seperti minyak, seperti bahan bakar pada kendaraan. Nah, kalau tanpa kasih, iman tidak dapat berfungsi. Kenapa? Sebab bagaimana kereta berjalan kalau tidak minyak? Nah, jadi kasih ini ialah bahan bakar. Kasih ini ialah minyak untuk menggerakkan, membolehkan kereta itu bergerak ke arah destinasi. Nah, jadi kombinasi iman, pengharapan, dan kasih ini sangat penting. Dan di antara yang terbesar itu adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Dan kasih menutupi banyak kesalahan. Kasih menutupi ketakutan. Dan kasih menyempurnakan iman. Kasih juga menyempurnakan pengharapan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam ayat Galatia 5 ayat 5 hingga 6 dikatakan, Galatia 5 hingga 6 dikatakan, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Jadi maksudnya iman boleh bekerja karena ada kasih. Amin, saudara. Jadi karena kita tahu kasih itu ialah Allah, itu ialah kasih. Jadi iman tanpa kasih tidak sempurna. Iman sesuatu yang tidak nampak. Tetapi apabila ada kasih di dalam kita mengasihi sesama, kita mengasihi Allah, itu membuat kita bertindak. Iman itu bertindak untuk membantu orang lain, untuk menolong sesama. Jadi apabila kita menolong sesama, itu ialah perbuatan. Jadi kasih itu menyempurnakan iman itu. Iman yang tidak nampak itu akan kita nampak apabila kita membantu orang. Iman yang tidak jelas, abstrak tadi itu, apabila kita ada kasih, kita membantu orang, jadi iman itu nampak. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi apa yang menggerakkan iman itu ialah karena kasih. Karena kita mengasihi sesama kita mengasihi Allah. Jadi karena Allah itu adalah kasih. Segala sesuatu dalam dunia ini akan berakhir. Semua pengetahuan akan berakhir. Bahasa roh akan berakhir. Segala sesuatu akan berakhir. Tetapi kasih tidak akan berakhir. Nah, jadi 3 benda ini, iman tanpa pengharapan ini 3 in 1. 3 dalam 1. Saling melengkapi. Jadi kasih menyempurnakan, meneguhkan iman. Kasih menyempurnakan pengharapan. Tetapi tanpa iman dan pengharapan, kasih juga tidak berfungsi. Terus merenungkan kasih Allah atas hidup kita adalah menjadi seperti bahan bakar bagi kendaraan iman kita. Amin, saudara. Ada 2 ayat yang terakhir pada pagi hari ini. Pengharapan bukan hanya untuk masa kini, tetapi sampai kepada kekekalan. Kita lihat dalam Amsal 23 ayat 18 yang berkata, Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amin, saudara. Kita ulang sekali lagi ayat ini. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Amin, saudara. Dan jikalau kita hanya dalam hidup ini, 1 Korintus 15 ayat 19, 1 Korintus 15 ayat 19, ayat yang terakhir untuk pagi ini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Wow, saudara. Saya ulang lagi. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang sekali. Paling malang dari segala manusia. Maksudnya, saudara, kalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, dalam hidup ini, yang sekarang ini, kita paling malang. Sebab pengharapan kita itu bukan hanya pada hidup ini, tetapi pada hidup yang akan datang, kekekalan. Seperti Rasul Paulus katakan, bagiku hidup untuk Kristus, mati itu satu keuntungan. Jadi maksudnya kita punya harapan bukan hanya pada masa sekarang, tetapi kita
berharap kepada satu tempat, yaitu Yerusalem baru yang disediakan oleh Tuhan. Karena Yesus berkata waktu dia bangkit, aku pergi ke tempat Bapa menyediakan tempat bagimu, dan apabila sudah siap, dia akan datang membawa kita semua ke tempat di mana dia berada. Amin saudara. Jadi inilah masanya kita ada pengharapan di dalam Tuhan, kita ada pengharapan di dalam Tuhan, kita ada iman dan kasih yang menyempurnakan iman dan pengharapan kita. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya harap Anda boleh paham apa itu iman dan apa itu pengharapan, dan sedikit tentang kasih tadi. Iman dan pengharapan. Sebagai orang percaya, jangan sekali-kali kita berputus asa. Karena apa? Karena masa depan kita sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami telah berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi satu teguran, nasihat, menjadi satu peringatan, menjadi satu kekuatan untuk kami, supaya kami terus hidup dan berharap kepada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melalui kasih-Mu meneguhkan iman dan pengharapan kami kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan, masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian firman Tuhan untuk kita, dan selamat beribadah, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah namamu. Datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir ibadah online pada pagi ini, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan memimpin kami dari mula ibadah ini berlangsung secara maya sehingga akhir. Kami telah memuji, menyembah, memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami, dan begitu juga kami telah menikmati kebenaran firman-Mu yang hidup yang telah kami dengar sebentar tadi, agar kami taat dan berpegang teguh dengan kebenaran firman-Mu ini. Ya Bapa, di surga kami mohon, berkatilah semua pelayanan hari ini, dan begitu juga kepada mereka yang telah menyiapkan ibadah online ini, dan berkati juga seluruh jemaat SCW Pakan Sepitang yang mengambil waktu bersama keluarga di rumah kami masing-masing, agar ibadah berikutnya dapat dilaksanakan pada minggu hadapan. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.